Happy Five. Nah, itu yang paling gue gilain tuh dulu tuh. Buat goyang. Ya udah, enak juga. Wow, kenapa tuh, Lis? Apaan tuh? Koreknya cuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Oke, jadi balik lagi di episode yang selanjutnya. Dari sebelumnya itu kita bahas tentang perselingkuhan duniawi. Yoman. Dan masih bersama dengan Vel, Liz. dan dia sesosok wanita yang menjadi penyelingkuh dalam hidup alias mantan aing yang pernah menyelingkuhi gua, tapi nggak apa-apa. Gitu Itu kan kita pembelajaran dan silaturahmi Majesty, menjadi sahabat yang kita punya cerita yang panjang. Dan gue sih nggak pernah membenci mantan sih, karena dia udah pernah dalam hidup gue dan tak layak untuk dibenci karena itu adalah sebuah proses. Oke, jadi kali ini bukan sesi agama teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi jangan sampai lemes-lemes nonton ini, karena kalau lemes berarti tandanya sudah enak. Makanya lemes diriin dulu. Iya, biar nggak Gimana caranya ngantuk berdiri ini? nontonnya. Gimana cara berdiri ini? Udah, itu dikocok aja dulu minumannya. Oh, Gimana? wow. Minumannya. Oh, wow. Oke, jadi kita mau bahas tentang dunia malam lah ya. Salah satunya tentang pernarkoboyan. Narkocoy. Narkocoy. Nah, sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini dan support anak-anak muda yang ingin menginspirasi dengan cara yang negatif. Enggak negatif sih. Sorry, kesemprot. Jadi enak. Oh, biasa juga. Enggak. Apa jangan dibongkar di sini. Mama saya nonton. Oh iya. Bapak saya suka memerhatikan dan komen. Ngerokok saja. Astagfirullahaladzim, dikirim hadis ke WhatsApp. Terima kasih Mama, kamu terbaik. Tautannya. Cuman setelah video ini dibuat, mungkin saya tertarik untuk ngambil HP-nya dan blok. Karena ini obrolannya sedikit negatif dan sensitif. Tapi diharapkan buat teman-teman ngambil positifnya aja kalau ada. Allah, gue negatif mulu. Dan buang yang negatif ya. Tentang pernarkoboyan. Narkoba, aduh ini sensitif ya, cuma nggak apa-apa. Diharapkan dewasa menyikapinya. Lu memakai narkoba? Narik kolor, Bang. Narik kolor kamu aja gimana? Belum Oh iya, ngapain. salah. Oh belum ngapain tadi? Iya, belum Oh iya, ngapain. nggak, tadi minum gitu. Iya. Lu pertama kali makan narkoba tuh kapan sih, Lis? April Tahun apa? 2019. 2019? Anak baru, masih kecil. Masih baru berarti? Iya, masih baru, masih kecil. Itu pertamanya jenis apaan? Abu. Sabu lu pertama kali? Abu. Tutu. Wah, gokil sih. Tapi kenapa deh, Lis, lu memasuki dunia itu gitu? Karena dulu gue tuh gendut, 95 kilo. Terus juga ada yang sempat ngomong, Terus sekarang berapa kilo sih? maunya berapa? 60 ya? Gendong dulu. Biar Aduh, berasa. lu mah beratnya di Diulek nggak ya? karena emang enak sih. Oh, nggak enak rokoknya. Ini iya. rokok LS guys. Sama. Ini korek. Ini rokoknya jadi salting gue Bikin dulu. bikin anak dong. Bikin korek. Oh, bikin Anak, korek. doyan banget bapak. Aduh. Well, lu pertama kali berarti April. Yes. Alasan karena ingin turun Yes. dari 95 kilo, sekarang berarti lu berapa kilo? Jadi pas Desember tahun 2019 itu 95 kilo sih. Terus gue diet telur yang ada, jadi alergi telur kan. Iya. Nge-gym juga sempat nge-gym. Endingnya itu berat badan di 86 apa 88 pas gue pertama kali nyabu. Oh, itu berhenti nyabu? Apanya? Berarti berhenti nyabu? Enggak, itu pas pertama kali nyabu 86. Oh, 86. Itu udah Cepet nge-gym, ya? udah diet telur. Nah, pas 86 itu gue nyabu baru 2 minggu ya. Iya, baru 2 minggu gue langsung turun di 74 lah. Wow. 76 gitu. Karena gue nggak makan seminggu, nggak makan 5 hari.
Gitu. Tapi nggak disaranin ya kalau misalnya buat temen-temen apalagi adik-adik nonton. Jangan dah, abis badan. Udah gitu turunnya tuh turun ngegeloyor. Iya, nggak baik ya. Enggak, jadi ya gitulah. Tapi alasan lain apa sih, Lis? Ada nggak sih korelasi dengan keluarga lo gitu? Korelasi gimana? Maksudnya dari, gue nggak tahu ya, apakah keluarga lo mengalami broken juga gitu, yang nggak dapat kasih sayang. Kan rata-rata banyak orang yang having fun dengan barang itu karena nggak dapat kasih sayang di keluarganya kan. Ya satik, tapi gue lebih ke terlalu banyak kasih sayang. Kenapa tuh? Saking terlalu banyak kasih sayang, jadi nyokap gue tuh nggak pernah ngenalin gue ke dunia luar. Oh, lu dikurung berarti ya? Buset dah, sampai gue SMP 3 itu pulang sekolah langsung pulang. Terus tidur, ngerjain PR, ya udah kayak gitu aja tiap hari. Dan gue nggak pernah kenalin namanya sabu, kayak Ya jangan lah, ngapain orang tua nggak kenalin Maksudnya sabu? kayak ngenalin kayak ini loh, kalau lu makan ini efeknya ini loh gitu. Atau kalau lu ngerokok nanti lu begini loh. Atau kalau lu minum nanti begini loh gitu. Nggak pernah kenalin. Atau minuman-minuman juga nggak pernah? Enggak, justru kayak jangan lu ya, lebih kayak gitu. Dan gue jadi timbul rasa penasaran. Udah gitu sekeliling gue dunia kayak toksik semua. Benar. Kan gue orangnya kayak makin dikekang makin ngebangkang. Ngangkang tuh. Ngangkang apa dulu nih, itu kan berbunyi kan. Itu tanda sih. Wow. Nah, terus? Terus ya Allah, terus saking ngebangkangnya ya begitu, gue penasaran. Coba sampai gue dengar berita. Sorry nih, terus ini nggak kelihatan deh. Terus? Aduh jadi enak. Oke. Terus makin dikekang makin ngebangkang. Nah teman-teman begitu dengar berita, bikin kurus lah. Terus pas juga di situ gue disakitin juga kan sama banyak orang lah ibaratnya. Posisi gue lagi down. Ya udahlah coba tuh. Dan pas gue coba emang kepala gue puyeng. Aduh anjing lega gitu. Oh gitu. Terus gue nggak bisa makan, lidah gue tapi hancur semua. Berarti Sariawan. pertama kali nyobain narkoba ekspresi lo kayak gitu? Pusing gitu? Lebih ke orang celeng karena pas itu yang gue coba bukan cuma abu, jadi kayak entah inek itu digiling terus gue shoot nah. Terus juga sinte gue shoot sampai gue cobain itu airnya gue tuangin Blue Wizard yang buat apa sih perangsang. Gue nggak tahu sih. Gue coba itu juga nggak ada efek, semuanya gue cobain dan emang rasanya puyeng, bola mata gue goyang sendiri, sampai kepala gue benjol kejedot gitu. Kayak ya udahlah enak juga. Wow, kenapa tuh, Lis? Apaan tuh? Koreket sih. Kok ada horornya ya? Coba lihat. Gasnya meledak. Korek lu itu mah? Bukan. Korek lu? Korek gue ya. Oh, kena itu panas. Enggak, gue nggak bakar tuh. Mana sih? Wow. Udah. Ada apa nih? Nggak tahu, aneh. Pokoknya gitu deh. Terus. Dingin lagi koreknya. Nah, jadi penasaran lu yang ngebuat tuh akhirnya memasuki dunia narkoba dengan ada dukungan teman-teman yang circle-nya seperti itu. Terus gitu. gue posisi lagi down, udah gitu gue diselingkuhin. Dengan ibarat kata, udah perfect banget lah ya. Gue lagi jelek, gue lagi berat, badan segitu. Terus gue yang lagi pengen banget kurus. Jadi gue diselingkuhin karena gue bad looking gitu. Dan cewek yang selingkuhnya itu tuh udah 3 kali emang jadi selingkuhannya mantan gue. Jadi emang itu cewek posisinya udah langsing kayak bihun, ikan putih. Ya udah. Coba itu sih ngerasa minusnya gue itu karena bad looking, ya udah gue harus berubah jadi good looking, ya gue harus apa aja gue tacu di situ. Wah itu sih udah terlalu tragis, mungkin titik paling dropnya ya dalam dunia lu ya. Iya nangis lah gue, kena asap. Sini. Oke, jadi dari situ tuh lu kabur dari rumah nggak sih? Ada kabur dari rumah. Gue kabur dari rumah itu pas bulan Maret. Iya Maret gue kabur dari rumah. 2020? Iya, soalnya gue disitu kan di PHK juga kan. Aduh udah stres banget sumpah. Di PHK lah inilah itulah ada aja. Terus gue diculik lah apalah, udah banyak banget. Diculik? Ada, gue udah diculik. Culik gimana, Lis? Dihipnotis. Jadi gue lagi makan, terus tiba-tiba orang nepok. Ya gue liat matanya dong, siapa ini orang? Gue ya udah kayak nurut aja. Gitu. Sampai gue sadar-sadar, gue diculik itu di tempat makan jam
9 atau jam 10 malam lah. Sadar-sadar di Bekasi pagi-pagi. Terus lu dalam kondisi Gue lagi pegang kartu ATM BRI, pas gue lagi buka pintu ATM BRI. Lah, gue di mana anjing? Kok gue di sini? Gue udah sadar. tapi lu dipakai nggak? Iya. Wah itu sadis sih. Dan posisinya itu satu tas gue hilang. Tapi ya ada hokinya juga sih, gue itu selalu ngantongin dompet, ngalungin pas di situ. Jadi dompet gue masih di kalung. Itu masih ada duit 200-300 ribu. Gue Buat langsung, balik ya? iya, gue panggil satpam tuh. Tolong dong pesenin Grab, Pak, ini di mana kayak gitu-gitulah. Lu nggak tahu tuh? Nggak tahu, sumpah itu gue di Itu mana gue sumpah nggak sih, tahu. Sampai sadis gue sih. nanya, Pak di mana pesenin Grab dong gitu. HP hilang, semua duit gue 500.000 hilang, Iya. kunci motor hilang. Oh itu mengalami fase yang. Di PHK lagi. Rantai hilang 12 gram. Nah dari situ tuh kayak udah frustasi banget dong lu ya. Parah, pengen bunuh diri juga ada. Pengen bunuh diri. Kenapa nggak mati? Jangan, nanti gue nggak dapet konten ini. Nggak dapet enak dong kemarin. Wow. Terus pengen bunuh diri, tinggal lompat itu. Udah di Mangga 2, parkiran P3. Hujan lagi. Teman gue datang. Cuk. Udah, gila dulu. Ya udah gila, malah ketawa. Gue jadi lompat. Gitu. Tapi tetap pernah kayak pengen bunuh diri minum racun gitu? Enggak. Kenapa enggak? Sakit, ngapain bunuh diri sakit? Oh iya bener ya. Bunuh diri itu yang enak, yang cepet. Tapi dari situ tuh lu semakin mendalami dunia narkobaan lagi ya? Nggak cuma sekedar sabu doang yang lu udah alamin Semuanya ya? cobain lah. Apa aja? Enggak sih, nggak semua nyuntik gue enggak berani. Oh jangan lah. Kok ya kokain pernah tapi nggak cocok, gue mimisan langsung. Lu kokain pernah? Drak, tapi langsung mimisan. Karena hidung gue juga sensitif kan. Dulu pernah pas SD atau TK itu gue berantem sama temen gue ditampol. Sini gue, tuh kayak mimisan langsung dari situ. Kayak gampang bersin lah. Makanya gue nggak pernah swab, takut. Sodok-sodok kan hidungnya. Disodok? Iya, disodok. Enak dong. Itu lubang yang lain, Bapak. Dari situ tuh selain kokain dan sabu apalagi sih inek. Inek kan obat ya? Iya, inek. Terus ada juga Hago H5. Happy Five. Nah, itu yang paling gue gilain tuh dulu tuh. Buat goyang. Nggak tahu, kayak enak aja. Udah tidurnya enak kan. Terus belum tidurnya juga goyang aja udah enak. Goyang-goyang di kasur. Dicampur sabu lagi ya? Iya, jadi aduh, kenceng aja udah kenceng. Capek langsung tidur. Habis itu tadi mau sebutin. Apa? Abu, H5, terus Kokain. inek, terus ya obat-obatan yang Lu gori pernah nggak? pernah. Dan itu, aduh, gue enggak. Cut aja dah gue kalau gori. Kenapa emang? Skip. Nggak kuat, pala gue berat banget. Jadi tampol-tampol. Tuh. Nah berarti dari situ tuh sampai lu udah berhenti bulan apa? Pas gue malu tuh. Agustus ya berarti ya? Tapi abis itu kan gue ada sempat hajar lagi kan. Heeh. Agustus, pertengahan November. Yang penting alhamdulillah sekarang udah clean sih. Tapi Iya, saking clean-nya sampai berat badan lu pindah ke gue kan. tapi dari situ ya, Lis ya. Kan orang berat banget nih kalau cerita dari temen-temen gue yang pemakai. Ini gue sama sekali enggak, bahkan sama lo juga nggak pernah kan. Cuman ya minum doang, itu juga dikit-dikit lah. Orang kan berhentinya susah banget nih, Lis ya. Itu mah balik ke kontrol dirinya aja. Seberapa niat lu. Orang dulu juga pas sebelum gue kenal lu ya, gue sempat itu nggak kena 2 minggu. Terus gue sempat hajar lagi kan, gara-gara lagi pada party, gue nggak enak kalau nggak hajar dong. Iya. Terus pakai lagi, tiba-tiba gue berhenti lagi 3 minggu. Terus gue hajar lagi gara-gara party lagi di apartemen temen gue tuh. Ya gitu aja, emang dasarnya gue pengen berhenti ya berhenti. Toh juga nggak sakit, kan bukan suntik. Bener. Tapi kalau misalkan orang-orang yang nggak bisa berhenti ini kenapa sih? Ya emang dirinya aja yang pengen sendiri. Iya kan? Bener sih. Kayak, aduh, gue pengen lah, mumpung ada, mahal kan? Tapi harus dari circle-nya nggak sih, lingkungannya mereka ini? Tergantung dari diri sendiri juga kan gue bilang. Karena kalau sabu kan kan ada
singkatannya tuh sahabat bubar kan? Nah, nggak ada sabu, lu bukan teman gue ya? Mm-mm. Nggak juga. Soalnya gue sempat itu ketemu temen yang kayak temen gue make depan gue. Iya. Vel, enak Vel, ayo Vel. Oh enggak, lu gila, orang gue udah berhenti gitu. Dia tergantung dari diri lu sendiri. Kalau gue emang dasarnya ada ya udah, enggak ya udah gitu. Berhenti, ya udah berhenti. Tapi lu pernah ngerasa nggak sih kayak ini kan barang ini kan ada duitnya ya, dan dibisnisin juga kan, Yes, mahal banget, gitu. anjir banget. Terus lo ngedapetinnya gimana? Ya dari circle gue. Tapi gue tetap bisa aja gue di circle dia, walaupun gue nggak make, kan bisa diganti minum, bisa diganti apa, challenge yang lain kan, challenge yang normal lah ibaratnya. Iya. Tapi buat adiksi gitu sih, kecanduan gitu. Jadi lo, aduh gue pengen lagi. Itu kecanduan kalau lu yang kayak tipe suntik tuh. Kalau lu nggak pakai badan lu menggigil. Temen gue aja sampai itu mangkok atau piring yang dari besi sampai gepeng dong. Itu gue nggak tahu diapain, gedebuk, pala didot. Kalau kedebak-kedebuk bunyinya beda. Itu kedebuk enak beda. Nggak, ini kedebuk yang pala jedotin ke lemari. Terus dia nonjok tembok, saking nahan sakit menggigil. Tapi kalau dari situ tuh kayak apa sih untungnya gitu? Untungnya yang kayak tadi gue bilang, pas feel mereka kayak gimana. Kalau gue emang feel gue lagi pengen kurus, terus gue lagi down, dan gue lagi pengen pala gue yang lempeng, gue lagi stres banget, lumut banget, kayak gitu. Tapi itu kan kesenangan sesaat ya? Iya. Iya nggak sih? Cuma kan namanya orang lagi stres gimana sih? Tapi menurut lo ada hasilnya nggak sih memakai itu gitu? Kayak apakah seneng lo permanen atau ya bener cuma seneng sesaat aja, habis itu masalah lo masih ada aja gitu? Atau menambah masalah lagi gitu? Kalau dari gue sih ya, mungkin karena gue emang ambil posisi positifnya nih. Kalau gue make pengen kurus. Setelah kurus kan gue bilang, kalau berat badan gue 60 gue berhenti, inget gak? Ya udah, gue berhenti pas udah 60 gitu. Berarti ya nambah lagi anjing. Terus kalau misalkan ada juga, kalau menurut gue nih ya, gue pernah dengar cerita nih teman gue pramugari kereta. Jadi dia tuh jadi pramugari kereta bolak-balik dari Jakarta ke Jogja itu kan 16 jam ya masalahnya. Itu nggak boleh tidur. Kalau dia tidur, asongan dia tuh ada yang hilang, dia kena. Dia harus bayar denda. Atau dia kena SP. SP? Iya. Enak dong. Beda, Bapak. Aduh, pengen ya? Pengen ya? Terus? Enggak. Enggak salah lagi. Terus, ya kalau menurut gua, di posisi kayak gitu emang dia jadi pemakai, mungkin karena dia ambil sisi positifnya daripada dia kena SP atau dia kayak gitu kan. Itu. Tapi kalau misalkan emang dasarnya dia nggak butuh dan dia pakai, ya lu gila gitu. Iya sih. Buat apa gitu. Tapi emang kalau misalkan sabu atau barang-barang lainnya itu ngebuat tambah kerja optimal gitu ya? Iya. Kayak misalkan lu harus begadang nih. Lu posisi kerjaan gue banyak banget, gue harus begadang. Ya lu mau nggak mau, lu pakai supaya lu nggak bisa tidur, lu begadang. Mungkin setelah lu selesai kerjaan, terus efek obatnya udah habis, ya lu tidur dan posisi lu butuh tenaga kan lebih dong. Dan lu ya itu sakaunya itu tidur dah 16 jam, 24 jam gitu. Tapi itu kan mungkin menurut gue sesi negatifnya. Kalau sesi positifnya kalau misalnya begadang ya lu bisa ngopi atau emang dari niat lu atau dengan hal yang buat lu nyaman sih. Karena memang gue tuh pelaku orang yang insomnia. Lu tau sendiri gue sampai pagi nggak tidur. Tapi ya karena kopi atau karena bawaan orok juga ya. Jangan dikasih tau dong. Jadi nanti lebih negatif. Halo, oke. Tapi pernah nggak sih di posisi yang kayak lu tuh pengen banget nih punya barang itu, tapi lu nggak ada duit gitu? Pernah. Itu ngerasanya gimana, Vel? Ya, bednya sih ya, gue bakal ngelakuin segala cara buat dapetin itu barang. Dan pernah liat nggak kayak di aplikasi micet tuh, sampai ada yang jualan rela ngengkang demi dapat gituan. Dan gue pikir kayak outside sih kayak begitu, outside nggak sih? Iya. Konyol. Dan syukurnya konyol. Gue pikir kayak males anjrit demi gituan terus gue harus ngengkang. Mending tuh kayak
lu ada nggak? Ada. Oh ya udah hajar. Tapi gue nggak mau ngengkang ya gitu, ngerti nggak di awal? Tapi dari situ kayak perasaan lu kayak gundah gulana gitu nggak sih? Kayak, aduh, apa gua harus nyolong? Enggak, kalau gue. Tapi gue nggak tahu kalau orang lain. Kalau orang lain yang nggak bisa kontrol dirinya sih mungkin ya. Coba gue betak aja, gue potek ya. Iya. Kayak gitu kan suka ada tuh poteknya punya orang gitu. Itu nggak bagus sih kayaknya. Tapi dari teman-teman lu sendiri, Ada. reaksinya gimana sih? Ada yang pernah sampai potek. Orang dulu bareng gue pernah dipotek. Potek tuh maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti sih. Jadi kayak gue ada seprem nih, seperempat nih. Ya udah dicolong sama dia tuh. Ngeri juga ya. Gitu. Tapi dari kehidupan lu yang 2 tahun ini gitu ya, memakai barang-barang jahanam gitu. Menurut lu ada untungnya nggak sih, Lis? Untungnya gue sekarang di Langsing. Itu aja. Terus untungnya juga gue udah ngerasain, jadi gue udah puas. Tapi kalau misalkan Langsing kan menurut gue lebih ke olahraga nggak sih? Dan lu ada kayak, kan beda nih Langsing karena barang ini dengan Langsing Lebar. dengan ngelebar gimana? Lebar kayak ini turun kendor. Ini gue kendor Jadi tuh. kelihatan dong. Iya. Gue kendor nggak pakai. Olahraga dong, Iya. bosku. Kan kalau bapak kan sibuknya sibuk kerja, masih sibuk Iya, udin benar. petot nggak? Tapi dari hal-hal ini ya, Lis ya, saran lu buat temen-temen deh, kayak biar nggak make gitu. Gue sih bener-bener kayak menyarankan janganlah, karena emang menurut gue ya kenapa gue nggak pernah make barang-barang kayak gini gitu, karena lu harus punya prinsip dalam hidup sih. Yang penting kontrol diri lu aja, lu harus belajar kontrol diri. Dan kalau bisa jangan, itu pilihan terakhir. Karena dulu tuh gue sampai kayak gini ya, di circle yang memang ini temen-temen gue tuh pada brengsek, pada make ini, pada make itu. Tapi gue bilang kayak gini. Kontrol diri lu kuat berarti di situ. Gue bilang kayak gini, Riz, kayak lu kalau mau make aja. Tapi kalau misalkan lu nyuruh gue make, kita ribut, gue gituin. Gue bener-bener kayak nggak peduli gitu dengan asutan-asutan gaib Itu gitu. kontrol diri lu berarti kuat di situ buat nggak make. Emang gede sih. Emang dari hati lu nggak mau ya nggak bakal pakai. Emang gede sama panjang Tuh. sih. Apaan tuh panjang? Oke, Liz. Mentok dong, mentok. Tapi dari Oke, dari apa? Dari ujung ke ujung. yaelah, gini banget sih malam ini. Tapi dari pernarkoboyan ya. Lu pernah di titik mau mati nggak sih pakai barang ini? Enggak sih, cuma muntah ya. Muntah doang. Muntah gara-gara gumoh. Kebanyakan ya? Iya. Sesering apa sih dulu lu pakai barang-barang ini sesering apa sih dulu? Pokoknya tuh gue pernah di posisi kalau gue lagi di rumah Jakarta itu gue nggak mau nyentuh. Tapi kalau misalkan posisi gue lagi di apartemen atau gue pas lagi di cycle yang begitu baru gue hajar gitu. Pernah dalam sehari berapa G gitu? Satu hari sih biasanya gue setengah, kalau enggak 1,5 tawa seprem lah. Dan itu pernah gue sampai gumoh gara-gara gue hajar 1,5. Gumoh lah, 1,5 lebih deh. 1 ditambah setengah dan dituangin lagi seprem sama teman gue. Oh. Itu gue langsung, sebenarnya sih belum gumoh kan. Dan pas di situ gue lagi ngekos dan kosan gue lantai 4. Jadi abis make, gue balik ke kosan, terus gue naik ke lantai 4, itu capek setengah mati kan, lagi kenceng, terus ditambah kenceng naik tangga, pas lagi buka kunci, gue nggak kuat. Temen gue kan namanya kan, ya inisialnya apa, dipanggil Evan lah. Evan, gue nggak kuat, anjir, gue nggak kuat. Nih lu yang buka, gue langsung buang, itu udah muntah putih, dan ditepok tangan sama teman gue, Fels, udah gede, udah gue mau kan anjing ya. Anjing. Muntah putih itu apa sih? Kayak lu muntah, tapi muntah lu kayak putih gitu. Putih sabu. Kayak apa ya, kayak dibilang busa, bukan busa apa ya? Anjing berbusa, Kayak overdosis gitu. Kayak apa ya, kayak bubur putih gitu. Kayak susu kan. Wah. Tapi ada nggak sih temen lu yang meninggal itu gara-gara barang-barang gitu? Gue belum pernah lihat sih depan mata gue sih. Tapi ada, kalau dari cerita gitu. Ada dari cerita temennya temen gue gitu. Ada yang meninggal, terus temennya temen gue gitu. Dia temen gue ngeliat temennya meninggal. Gara-gara make? Ikan, kekencangan. Terus sempat juga temen gue hampir meninggal.
Jadi kondisinya dia itu neken biasanya kan 1, kalau nggak 1,5. Ini dia neken 2,5 kan. Katanya sih pandangan dia udah kabur. Terus dia itu kalau dengar musik itu udah kayak pengen lewat, ibaratnya kayak matanya udah buyar banget. Akhirnya dibawa keluar sama temen gue kan, gue nggak tahu di depan, katanya sih di depan nggak dengar musik, dia langsung mendingan. Jadi pas lagi kekencengan itu jangan dengar musik, justru harus yang tempat yang sepi dan duduk aja udah. Kalau bisa minum air yang banyak supaya dia tuh muntah gitu biar turun. Wow, ini gue banyak banget belajar sih. Karena biar semakin, karena menurut gue kayak lu ke depannya nggak tahu ya punya temen yang, karena gampang kehasut nggak sih kayak gini-gini tuh. Kalau orang lagi down pasti gampang kasut lah. Pokoknya kalau lu lagi ngidon, titik satunya menurut gue agama sih. Nah udah gitu lu mending ke psikolog daripada lu ke obat. Ya kan? Apa fungsinya orang kuliah psikolog kalau nggak dipakai? Bener-bener. Ya kan? Lu kok pinter banget sih, Lis. Oh iya dong jelas. Oke, thank you nih Lis ya. Kita udah bahas tentang pernarkobaan. Yes. Dan teman-teman bisa nanya ke Felis juga, dan atau mungkin ada sesi selanjutnya nanti kalau temen kita sages gitu ya. Bang, gue pengen tanya tentang ini gitu. Boleh, atau boleh. ada sesi selanjutnya. Di komen aja. Di komen aja. Di nenen itu mah. Aduh. Matanya sih ya. Di komen aja, di komen. Oke, teman-teman semua, cuy, udah KO lah gua. Jangan grogi dong. Aduh, jangan grogi. Gila. Jangan diapain? Jangan grogi, Masku. Beb. Oke, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan sampai sini aja karena Komen juga. setelah ini akan ada yang enak-enak di ruangan. Maksudnya kita minum ini air putih nih, ini air putih. Rokok juga. Enakin Gitu, aja. positive thinking ya. Of course. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Gasan Albak dan jangan lupa untuk support dan follow Instagram gue Albak. Thank you, Lis. Kissnya enggak? Coba dong. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy.